ขับคุณครับให้หน่อยครับlakukanครับใช่ครับsawadee yang artinya apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang gerombolan yang memperdagangkan manusia. I don't remember anime. Yang dimana dalam film ini para perempuan pekerja malam dipaksa dan disiksa untuk memenuhi hasrat pelanggannya. Bahkan jika para perempuan ini tidak melakukan keinginan pelanggannya, maka si bos dari para ciwi-ciwi pekerja malam ini akan menyiksa bahkan sampai membunuhnya. Perlu diketahui jika si bos ini adalah gangster terbesar di Thailand yang menculik para wanita-wanita untuk dijadikan pekerja ekek-kekual. Namun dari perdagangan manusia yang dilakukan mafia ini, ada seorang sniper yang mencoba menyelamatkan para wanita-wanita dari siksaan yang dilakukan oleh para mafia tersebut. Akankah si sniper botak ini berhasil menjadi superhero bagi para ciwi-ciwi nakal ini? Yuk, daripada banyak cincong, kita langsung ke alurnya. Kisah dibuka dengan memperlihatkan kepada sekelompok gangster tepatnya di negara Thailand, di mana mereka sedang memaksa para wanita untuk mengonsumsi narkoba secara berlebihan, yang maksud dan tujuannya para gangster sengaja membuat wanita ngeplay supaya bisa diperkaos secara bersama-sama. Kemudian film berpindah ke sebuah tempat kuliner yang mana kita akan diperkenalkan kepada sang tokoh utama bernama Karti, di mana ia sedang santuy menikmati makanan di pinggir jalan, dan tujuan Karti nyarap di tempat tersebut yaitu untuk mengawasi kelompok gangster yang di awal film tadi. Dan sedikit informasi, Karti adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional, sehingga karena kemampuan yang dimilikinya, Karti sering disewa oleh kelompok mafia besar untuk membunuh saingan ataupun halangan. Hingga di saat itu, Karti mulai membuat sebuah bom rakitan dari alat pengaman, yang dari bom tersebut terbatas waktu sekitar 1 menit, dan setelah si Karti keluar, dia langsung melemparkan bom tersebut kepada para gangster. Namun tanpa diduga, aksi yang dilakukan ternyata dilihat oleh wanita misterius, hingga Karti langsung pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, kita pun berpindah ke markas gangster yang merupakan kelompok mafia di daerah tersebut, dan tidak lama kemudian si bos menerima informasi jika anak buahnya tewas akibat terkena sebuah bom rakitan, yang di saat itu si bos mengira jika kelompok gangster saingannya telah melanggar genjatan senjata. Maka dari itu dia memerintahkan ajudannya untuk bersiap menyerang balik. Sementara Karti yang baru mendapatkan bayaran dari seorang pria bernama Rojak, dia mulai menjelaskan bahwa tujuannya mengadu dombakan para gangster yaitu untuk balas dendam atas putrinya yang kecanduan narkoba gara-gara bergaul dengan kelompok gangster. Hingga di saat itu Rojak meminta kepada Karti agar mencari tahu tentang nasib putrinya. Kemudian film kembali berpindah ke sebuah klub hiburan. Lalu kita pun diperkenalkan kepada seorang pria bernama Jimmy, dan orang tersebut merupakan seorang penjual senjata ilegal yang akan memasok berbagai macam senjata kepada pihak-pihak tertentu. Namun di saat ia akan pergi dari klub tersebut, tiba-tiba Jimmy malah langsung berlari setelah melihat Charlie yang mengawasi dari kejauhan. Entah karena apa dia tiba-tiba langsung berlari terbirit-birit seperti seseorang yang sudah bertemu dengan Saiton, yang setelah Charlie menjelaskan ternyata dia datang untuk membeli beberapa pasokan senjata, sehingga Jimmy yang mengetahui hal tersebut langsung mengajak Charlie ke sebuah gudang tempat penyimpanan senjata. Sesampainya di tempat tersebut, Jimmy langsung memperlihatkan semua koleksi senjata miliknya, hingga akhirnya Karti memilih sebuah senapan sniper yang sudah dilengkapi dengan alat night vision, alat melihat di malam hari atau kalau nggak tahu night vision mah ya, dan jangkauan dari teropong tersebut hampir 9 kali lipat dari teropong biasanya, sehingga Jimmy pun menyarankan agar Karti memakai senjata tersebut untuk membantai pasukan gangster.
Setelah memastikan harga sewa, Carty lalu pergi ke sebuah menara kuil di dekat klub hiburan untuk mempersiapkan sniper miliknya dan mengawasi kelompok gangster yang dipimpin oleh seorang mafia bernama Bos Kata. Dead or just abandoned? Akan tetapi sebelum melakukan pengintaian, dia sengaja merusak salah satu tangga agar seseorang yang akan naik ke atas menara akan digebros dan Carty langsung mengetahuinya. Yang setelah mempersiapkan semuanya, Carty langsung memesan nasi padang porsi ceban. Namun saat makan enak itulah, tiba-tiba Carty dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita misterius yang ternyata wanita tersebut merupakan perempuan yang di awal film tadi bernama Mae. Dan sebelum Carty datang ke tempat tersebut, Mae sudah mengikutinya dari arah belakang. Hingga di saat itu, Carty langsung mengikat dan menyumpal mulut si wanita agar tidak melarikan diri dari tempat tersebut. Pagi harinya pada saat Carty sedang bersiap-siap mengisi peluru sniper, ia yang kasihan melihat kondisi Mae yang kekerepakan pun akhirnya mulai melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya dan meminta kepada wanita tersebut agar tidak mengacaukan rencananya. Sebelum akhirnya Carty memerintahkan Mae agar membantunya mengawasi klub hiburan dan harus membangunkannya jika kelompok gangster datang ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian tiba-tiba para gangster datang ke tempat hiburan malam dan mereka langsung adu tembak satu sama lain sehingga Carty yang menerima misi pun langsung membantai komplotan tersebut. Di pagi harinya film lalu berpindah kepada Bos Kata yang sedang melakukan ritual pemancing ketampanan. Yang tidak berselang lama, asisten pribadinya yang bernama Bun datang menghampirinya untuk membahas tentang beberapa anggota mereka yang tewas tertembak sniper. Dan di saat itu, Bun curiga jika tembakan sniper tersebut bukan disebabkan oleh anggota gangster yang menjadi musuh mereka, akan tetapi oleh seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh seseorang. Maka dari itu, si bos memerintahkan asistennya agar menyelidiki tentang kasus tersebut. Di sisi lain, Carty mengetahui bahwa Mae adalah salah satu wanita yang diperbudak oleh gerombolan mafia, sehingga Carty pun langsung mengajak kerjasama kepada Mae agar mau memberitahu lokasi di mana markas para gangster, termasuk tempat para wanita itu disekap. Sampai akhirnya Mae setuju asal Carty menyelamatkan para wanita yang menjadi korban dan melepaskan mereka dari lingkungan narkoboy. Dari sini kita bisa melihat para gangster yang memperlakukan wanita dengan sangat kejam, yang hal itu membuat Mae langsung mengajak Carty untuk melihat nasib wanita yang telah dibunuh serta dibuang ke tempat pembuangan sampah. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di markas Bos Kata yang dari lingkungan tersebut ternyata dijaga ketat oleh para anak buah dari si bos, sehingga Carty yang menyadari jika lawannya bukan preman pasar mulai bertemu dengan Rojak untuk mengambil uang bayaran. Dan karena para gangster mulai menyadari jika ada pihak lain yang telah membunuh anak buahnya, di sana Carty langsung mengancam kepada Rojak jika misi ini terbongkar oleh si Bos Kata, maka Rojak harus tutup mulut tentang identitas si Carty. Tepat di malam harinya setelah kembali ke kuil, tiba-tiba dia melihat kedatangan Bos Kata yang datang bersama kelompok gangster saingannya. Dan yang paling di luar Naila adalah mereka membawa seekor gajah yang berwarna putih. Ternyata Kata sengaja membawa seekor gajah untuk simbol perdamaian, karena saat ini dia yakin jika penembakan sniper di beberapa hari yang lalu itu bukan ulah dari kelompok Kata, melainkan dari pihak lain yang sengaja menembak sniper dengan membabi buta, sehingga mereka yang menyadari jika ada pihak lain yang mengadu dombakan, akhirnya asisten si bos akan menyelidiki permasalahan ini lebih dalam. Keesokan harinya sebelum melanjutkan misi, Carty datang menemui Jimmy dan meminta kepada pria tersebut untuk menambahkan pasokan senjata, dikarenakan para gangster yang sedang ia hadapi bukanlah kelompok gangster abal-abal yang sering kita temui di kampung-kampung meminta jatah lapak.
They're hurting people. Sampai akhirnya Jimmy membawa Karti menuju ke sebuah perahu yang terletak di dekat dermaga, dan tempat tersebut adalah tempat di mana Jimmy menyimpan pasokan senjata yang lebih besar. Hingga di sana Jimmy langsung memperlihatkan koleksi snipernya yang sudah dilengkapi dengan alat peredam dan tidak akan ketahuan pada saat menembak target dari jarak yang cukup dekat. Oh. Wow. You can tell him I robbed you. Setelah mereka berdua sepakat atas harga sewa, Karti yang sudah selesai mempersiapkan senjatanya, dia langsung mengawasi tempat di mana si bos berada dan menjadi target untuk dia habisi. We are doing and went to talk to the monks about it. Tepat saat Karti membidik ke arah markas si bos, dia melihat para anak buah si Kata yang sedang mempersiapkan para ciwi-ciwi untuk dipasok ke tempat hiburan malam. Yang sebelum mereka membawanya ke sana, Karti yang sudah siap pun langsung menembak mereka satu persatu. Setelah berhasil membunuh sebagian gangster, tiba-tiba dia malah dibuat ruas karena melihat Mae yang berada di dalam markas tersebut. Dan kejadian itu bersamaan dengan sniper musuh menembak ke arah Karti. Namun sayang Karti malah terkena tembakan dan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Sehingga dia pun langsung membawa sebuah mobil box untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur dari kejaran para gangster, Karti mulai mendengar ada suara tangisan perempuan di belakang mobil. Yang di saat itu, dia langsung membuka dan ternyata itu adalah Mae bersama para wanita yang sudah dalam keadaan tidak sadar karena terpengaruh oleh narkoboy. Are you okay? Dikarenakan kasihan, kemudian Karti menyuruh para ciwi-ciwi untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun anehnya, mereka malah meminta dipulangkan kembali ke tempat hiburan malam. Karena jika si bos menemukan mereka kembali, maka nyawa mereka akan menghilang di tangan si bos Kata. Come with me now. They put us in a truck when you attacked. Singkat cerita, dikarenakan Karti menerima luka tembakan yang cukup parah, alhasil dia pun pingsan tak sadarkan diri. Namun untungnya Mae datang dan langsung membawa Karti ke tempat para biksu untuk diobati. Sisi lain terlihat para gangster yang menemukan sniper di lokasi penembakan, dan mereka langsung mempertanyakan tentang hal tersebut kepada Jimmy. Karena yang sudah kita tahu, Jimmy adalah seorang pemasok senjata-senjata ilegal. Namun Jimmy beralibi bahwa dirinya telah dirampok oleh seseorang kemarin malam dan tidak tahu menahu tentang keterlibatan bersama si pembunuh bayaran. Akan tetapi para gangster yang tidak percaya dengan omongan Jimmy pun diam-diam mereka mengawasi pergerakan Jimmy kemanapun dia pergi. Who took the bullet out? Maybe that's a good thing. Sementara untuk Karti ternyata dia sudah sembuh dari luka yang dialaminya. Dan di saat itu dia langsung kembali bertemu dengan Jimmy untuk mengambil pasokan senjata dari dirinya. One of them. They found my barracks, so they're all over out there. Understanding. I would never have a horse. Pada awalnya Jimmy menolak untuk membantu karena ia tidak ingin terlibat dalam misi pembantaian tersebut. Namun Karti yang terus-terusan mengancam pun akhirnya Jimmy mau memberikan persenjataan kepada Karti. Namun senjata itu yang terakhir Jimmy berikan kepada Karti. Selesai dengan itu, Karti mulai kembali menghubungi Rojak untuk mengambil uang bayaran. Namun Rojak malah membatalkan dan tidak melanjutkan misi pengintaian anaknya sendiri. Ditambah lagi, dia tidak akan membayar sepeser pun kepada Karti. You do not know as much. Marah karena sang atasan membuang Karti secara cuma-cuma, kemudian dia pun langsung melacak di mana Rojak berada. Yang karena si Karti terus mengikutinya dari arah belakang, akhirnya dia pun sampai di sebuah klub hiburan malam. Dan sebuah plot twist pun akhirnya terungkap yang mana Rojak ternyata merupakan seorang gangster yang memiliki sebuah klub hiburan dan masih terlibat dengan penjualan wanita-wanita malam. Terus kan si Rojak nyuruh cari anaknya yang hilang, Bang Ur. Nah bre, ternyata si Rojak sengaja berbohong kepada Karti tentang anaknya yang hilang selama ini. Merasa telah dibohongi, kemudian Karti pun langsung masuk ke dalam klub tersebut dengan berpura-pura menjadi seorang pelanggan yang akan menyewa seorang perempuan. Dan setelah Karti membawanya ke kamar, dia langsung menanyakan di mana bosnya sekarang berada. Yang bukannya memberitahu Karti keberadaan si Rojak, dia malah berteriak yang membuat terjadinya baku tembak di dalam klub tersebut.
Berhasil melumpuhkan beberapa gangster, akhirnya Karti sampai di ruangan si Rojak. Yang setelah itu, Karti langsung menanyakan kenapa dirinya bisa terlibat dengan para gangster. Dan disinilah terungkap jika Rojak ternyata adalah anak dari si bos Kata. Alasan Rojak mengadu domba kelompoknya sendiri yaitu karena sang ayah memilih Bun sebagai pemimpin yang baru, sehingga Rojak yang terkucilkan berusaha untuk menyingkirkan Bun dari kelompoknya sendiri, hingga terpikirlah ide brutal dengan menyuruh Karti untuk membunuh ajudan Bun dengan membayarnya berkali-kali lipat. Di sisi lain kemudian film berpindah kepada Jimmy yang sedang diinterogasi oleh anak buah si bos Kata, yang mana Jimmy dipaksa untuk memberitahu tentang identitas dari orang yang telah menyewa senjata dari dirinya, yang karena terus disiksa akhirnya dia memberitahu jika orang tersebut adalah pria berkulit hitam bernama Karti. Sementara untuk Karti yang sudah datang ke markas si bos Kata, dengan brutal langsung membantai mereka semua, termasuk membunuh ajudan Bun. Mimpi ternyata teman-teman. Di sisi lain Jimmy yang masih disekap di tempat anak buahnya si Kata secara diam-diam mulai mencuri ponsel salah satu gangster, dan setelah itu mulai memberitahu Karti jika identitasnya sudah diketahui oleh para pasukan gangster. Mendengar hal tersebut, Karti yang ciut memutuskan untuk pergi dari negara Thailand. Namun sebelum itu, dia meminta satu permintaan kepada Jimmy untuk menyelamatkan seorang wanita yang bernama Mae saat ia keluar dari lingkungan para gangster. Tepat setelah kembali ke kuil, Karti sempat mengucapkan terima kasih karena selama ini Mae sudah membantunya dalam misi pembantaian, dan di saat itu ia meminta maaf karena tidak bisa memenuhi janjinya dalam menyelamatkan para gadis yang masih disekap di markas para gangster. Singkat cerita, sesampainya di bandara, di sana Karti mulai kembali menghubungi Jimmy untuk bertanya apakah Mae sudah diselamatkan. Namun Jimmy malah berkata jika dia tidak menemukan siapapun saat datang ke kuil. Tapi sebelum menjelaskan lebih dalam, para gerombolan si bos pun berdatangan yang akan membunuh si Karti. Beruntung dia dapat berhasil meloloskan diri dan langsung kembali ke kuil untuk mencari di mana Mae berada. Yang bukannya menemukan si Mae, dia malah melihat para biksu yang sudah dibantai. Sadar jika Mae sudah diculik, Karti langsung ngamuk dan memutuskan untuk pergi menuju markas para gangster. Berhasil mendobrak markas si bos, di sana Karti langsung mengacungkan senjata ke arah si bos, yang di saat bersamaan Jimmy dan Rojak datang dengan membawa beberapa pasukan, sehingga Karti mulai belak-belakan memberitahu kepada si bos jika pembunuh bayaran yang membantai para anak buahnya itu benar Karti seorang diri. Namun itu semua atas perintah dari Rojak, anak dari bos Kata sendiri. Tapi di sana Rojak langsung membantah perkataan barusan, sehingga Jimmy yang menyadari hal tersebut langsung membunuh anak kesayangan si bos Kata. Setelah menyelesaikan permasalahan, Karti mulai bernegosiasi dengan memberikan uang $1 juta agar si bos Kata mau melepaskan Mae dan semua wanita yang telah disekap, sehingga Kata yang tergiur pun akhirnya mulai mengumpulkan semua wanita agar mereka semua bebas. Namun pada saat para ciwi-ciwi berkumpul, anehnya Mae tidak ada bersama mereka semua. Hingga di saat itu Kartis bertanya tentang di mana si Mae berada, sampai akhirnya Bun menjawab jika di antara wanita tersebut tidak ada yang namanya Mae. Namun Karti kekeh langsung menunjukkan foto dari wanita tersebut agar si bos Kata tidak main-main dengan dirinya. I remember her. Melihat foto tersebut, bos Kata menjelaskan jika Mae adalah sosok wanita yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu, di mana Mae merupakan wanita pertama yang dijadikan budak di tempat mereka. Hingga dari sinilah terungkap jika Mae adalah sosok gentayangan yang datang meminta pertolongan kepada Karti untuk menyelamatkan para wanita korban perdagangan manusia.
Ya, Karti langsung kaget setelah mendengar penjelasan barusan, di mana bulu keteknya langsung berdiri karena selama ini ternyata sosok dari wanita tersebut adalah arwah dari korban perdagangan manusia. Bringing you to the decision to stay here and right these wrongs. Setelah berhasil menyelamatkan semua wanita korban perdagangan, Karti kemudian berpesan kepada Jimmy agar segera membawa para wanita tersebut menuju ke rumah sakit. Stop the truck. Dan di akhir film terlihat Mae yang kembali menunjukkan sosok dirinya sambil mengucapkan terima kasih karena Karti mau menyelamatkan para wanita yang menjadi korban penjualan manusia. Hihihihi, pengen kopi. Hihihihi, tamat ending yang sangat-sangat memaekan. Wah, teman-teman, asli kalau kalian nonton secara full film ini, menurut saya banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil. Dan sebelum film ditutup juga ada beberapa teks ya atau tulisan yang mengatakan jika setiap tahun 2 juta anak dipaksa buat gituan. Anjir gak? Parah gak? Dan mereka yang memperdagangkan wanita omset per bulannya sampai 32 miliar. Saya sendiri bodo amat sih mau omsetnya sampai triliunan. Tapi jangan memperjualbelikan manusia gitu. Dimana perasaannya, ya ampun. Hikmah dalam film ini semoga untuk para orang tua dapat baik menjaga anak-anaknya. Dan untuk para anak-anak mohon berhati-hati kapanpun dan dimanapun kalian berada. Saya Ura pamit undur diri dan wassalamualaikum.